Suaranya Mas Said belum masuk, Mas. Mungkin headsetnya bisa dilepas dulu, Mas. Coba pakai mikrofon dari PC-nya. Cek cek Ah, masuk ya. ya Mas? Iya, sekarang masuk, Mas. Ya, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih ganggu pertama. Iya, nggak apa-apa, Mas. Eh, Langsung ke inti aja ya Mas ya. Iya, silakan, Mas. Iya jadi maksudku seperti tadi yang aku sampaikan di WA, aku mau cerita aja kenapa maksudku bikin bikin seperti komunitasnya mungkin ya bisa Iya. ditanya. Mungkin berangkat dari aku kan dulu start gitu Sorry, suaranya jadi nggak jelas, Mas. oh iya saya naruh HP-nya jauh. Iya. Ya, eh, mungkin berangkat dari keinginan saya untuk apa namanya bikin apa namanya ya berkiprah aja sih sebenarnya. Jadi berangkat dari kegelisahan gitu, itu kontribusi di lingkungan gitu. Nah, kebetulan juga gitu. Kalau jujur sih dulu berangkat dari karena di Tangerang tuh notabene banyak banjir ya pertama. Ini sepele sih mas sebenarnya. Iya. Kayak aku dulu pernah ngeliat apa misal banjir di Tangerang terus tapi kok kayak nggak bisa apa-apa gitu misal ngeritik ke kondisi kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah, sebagainya. Nah, coba aku ngambil kuliah lagi dalam rangka legalitas lah mungkin lah kalau orang punya apa udah titelnya udah jelas gitu kan mungkin gimana dari situ juga kan kebetulan ketemu lagi sama Eko ketemu lagi sama Hijau coba yuk bikin gitu kebetulan pengen nih kayak ke lingkungan aja dan terutama dalam hal ini kan pasnya aku kalau yang dalam berhubungan dengan Mas Ilyas kan berhubungan dengan kayak PLTS gitu ya. Untuk Iya. yang brosur-brosur yang kemarin saya bagikan itu yang saya kirim ke Mas ya mungkin lebih ke ingin ini aja ingin sosialisasi aja ke masyarakat mungkin feedbacknya itu ke Masnya mungkin Masnya bisa memperkenalkan juga produk-produk Masnya gitu gitu saya Iya. kepanjangan ya nyerocosnya nih coba Mas boleh nggak kasih feedback. Iya. Iya, sebelumnya terima kasih Mas Said udah dihubungi untuk diskusi dan bahas terkait kegiatan Zoom-nya ya. Mungkin dari saya ada beberapa catatan ya. Uh, jadi sebenarnya sejak pertengahan tahun lalu, sebenarnya kita udah nggak main lagi di on-grid TV, Mas. Karena Oh pertama ada masalah dengan PLN. Jadi PLN itu ngasih surat edaran pembatasan 15% dari kontrak daya bagi yang ingin pasang PLTS atap. Sebentar, saya share.
surat edaran dari PLN-nya ya. Jadi eh, karena ada kendala dari PLN itu dan sekarang ini kita kalau mau ngurus pemasangan PLTS atap ke PLN itu memang jadinya dipersulit seperti itu, Mas. Nah, mungkin saya izin share screen. Oh ya, bisa Ya, tolong di-enable, Mas? Saya izin ya. share screen surat edarannya PLN. Udah bisa. Oh ya, sebentar. Oh, Oh, belum. ya udah Mas. Oke, sip. Masih, Mas. Ya, Nah, iya. Nah, ini Mas. Atau mungkin Mas Said udah tahu yang terkait ini. belum. Iya, jadi sebetulnya ini surat edaran sudah dari Maret tahun lalu ya. Cuman memang mulai kerasa dampaknya ke kami itu di pertengahan tahun. Jadi waktu itu kami ada 3 proyek yang untuk pemasangan di 2 di kantor dan 1 di perumahan ya. Nah, Ya, sejak pertengahan tahun itu untuk wilayah Jamali, Jawa, Madura, Bali, karena kondisinya sudah oversupply, jadi listrik dari pembangkit existing itu sudah berlebih, maka PLN memberikan pembatasan untuk pemasangan PLTS atap. Jadi kalau sebelumnya misal Mas Said rumahnya ya, kontrak daya PLN-nya 1,3 kVA bisa pasang 1,3 kWP ya. Nah, ya. sekarang karena ada pembatasan ini jadinya cuma bisa pasang maksimum 15% dari 1,3 kVA itu. Yang mana Oh, ya sekitaran jatuh hanya 200 WP ya. kurang. Nah, itu jadi membuat kurang menarik ya bagi calon pengguna PLTS atap di khususnya di perumahan dan di bangunan kantor ya yang memang karena eh, kapasitas daya yang bisa dipasangnya kecil kayak gitu. Ya, Jadi eh, sekarang sih kami justru nyasarnya ke industri. Karena kalau industri kan kontrak daya ke PLN-nya rata-rata mereka di atas 200 kVA kan. oh, ya. Eh, Bahkan kalau industri besar, kayak kemarin kami sempat presentasi di NSIF, itu sekitar mereka kontrak daya total di 2 mega MVA ya, eh, 2 mega volt Ya, ampere. Nah itu kita masih bisa ajukan pasang di 300 kWP. Jadi secara eh, investasi masih masuk di mereka karena kan mungkin Mas Said juga tahu ya kalau kita pasang solar PV semakin besar kapasitasnya secara hitungan rate rupiah per wattnya jadi jauh lebih murah kayak gitu ketimbang kalau misalnya kita pasang hanya oh, ya, 1 ya. kWP jatuhnya rupiah per wattnya itu jadi sekitar di 25.000 per WP ya kayak gitu sementara kalau kita pasang di atas 100 kWP kita bisa dapat rate di sekitar 15.000 seperti itu. Jadi uh, itu sih. Nah, mungkin saya mau tanya nih, targetnya Mas Said, uh, apakah untuk ke masyarakat umum dalam hal ini uh, residensial atau seperti apa ya? Kayak gitu sih, mungkin Mas. Ya. Eh, kebetulan yang baru terpikirkan sependek ini tuh saya kan karena memang pertama yang saya sebarin infonya tuh ke circle ring satu saya dulu ya. Hmm, Di situ sih ada temen, ada orang yang memang bekerja di perusahaan, ada orang yang memang punya pengusaha juga ya. Artinya cuma memang sifatnya nggak pabrik besar ya hmm, hmm, itu. Tapi kan dari situ saya tidak, maksudnya tidak tertutup kemungkinan juga bahwa info tersebut akan
menyebar. Misal teman saya yang kerjanya di pabrik anu gitu ya, dan dia sounding kemana gitu ya. Ya. Ya sih gitu. Kalau masalah feedbacknya ke masnya gitu ya. Tapi kan kalau saya Mhm. kepentingan pribadi saya kan, saya lebih mau coba apa namanya mengenalkan komunitas saya gitu, dalam artian Oke. ada step untuk punya bergaining gitu ya, walaupun komunitasnya mungkin bisa disebut ecek-ecek lah dalam dalam sekarang gitu loh. Ya kayak dulu kan misal gini mas, saya dulu lagi sempat di fisika murni itu saya udah suka, cuma saya mah orangnya nggak open, nggak cerita ke orang, Mhm. saya suka buka-buka walhi gitu kan. Cuma saya kesini-sini saya amati walhi kayaknya kalau sama saya kurang cocok juga gitu ya, kayaknya masih cukup random juga sih orangnya. Kata saya mungkin agak-agak eksklusif juga orangnya. Jadi emang bikin membangun komunitas itu kayaknya banyak aturannya ntar kalau saya buat. Mhm. Nah gitu. Uh, Oke. yeah. Ya, dari saya sih nggak ada masalah, Mas. Tetap open kalau misalnya dari Mas Said eh, ingin adakan sesi, mungkin Ya, nanti mungkin ya, paling ada masukan dari saya terkait konten ininya ya. konten Eh, brosurnya. iya, betul. Jadi Ya. mungkin kita update sesuai dengan kondisi saat ini ya. Jadi, eh, bentar, saya Tapi mas misalnya apa maksudnya tidak perlu membawa nama AS Energi kan ya? oh ya, fleksibel sih Mas. Kalau misalnya mau diundang sebagai praktisi aja juga nggak masalah sih. Jadi ya cukup disebut sebagai praktisi saja gitu, nggak perlu eh, bawa institusi juga nggak masalah sih. Eh, Saya mau suka simpel-simpel aja udah. iya. Nah mungkin masukan dari saya, judul ada judulnya ya Mas, bukan Oh iya. cuman sekedar ditulis meet saja gitu ya. Iya, Iya. iya. Eh, Mungkin saya izin kasih contoh Zoom webinar yang sempat kami adakan sebentar. Kalau begitu setelah muncul peraturan itu aktivitasnya lebih sedikit dong emang. Iya, jadinya memang kita kalau untuk yang on grid sekarang eh, nggak nggak fokus di situ sih Mas. Lebih ke Iya, iya. Off sertifikasi grid. green building, Oh, riset sama kajian, terus iya. sama terakhir itu ngerjain audit energi sih. Oh, audit energi kayak yang Eko ya waktu itu ya. Iya, betul. Kemarin tuh sebenarnya maunya itu saya mas. Jadi maksudnya mas ke kampus gitu ya. Kemarin Mhm. dosennya ngobrol sama saya lagi akhir Desember. Saya mau buat acara seminar lah, mau undang satu dosen yang udah unpad undip sekarang. Mhm. Tahun dulu pernah dosen di situ masih muda, seumuran kita juga. Mhm. Makanya takut nggak cocok waktunya dan lain sebagainya. Coba deh Said cariin gitu. Terus temanya Mhm. apa Pak? Kata saya. Kebetulan waktu itu kan yang pengalaman dari ikut Eko itu kan saya kepikiran itu aja. Coba audit ini aja Mhm. Pak bangunan kita. Gitu. Kan soalnya ini parah banget sih emang eh, kampus maksudnya mesti diedukasi. Mhm. Kadang AC itu nyala berjam-jam nggak ada yang make itu dibiarin aja. Terus kalau dikomplain ke ke pengurus lah ya, biarin aja gitu, biarin biarin. Artinya maksud saya kalau ada ahli masuk gitu ya, mungkin tuh orang-orang kampusnya nggak dengerin gitu. Maksud Mhm. saya gitu sih kemarin. Iya, Gitu. ya sih. Nah ini contoh dari saya Mas untuk salah satu
webinar yang sempat kami buat juga ya. Jadi kebetulan selain di AI Sinergi, saya juga ada ya semacam komunitas juga ya untuk yang non profitnya, namanya Mentari. Jadi ini 2021 ya, pas masih pandemi kita kerjasama sama ATW bikin webinar kayak gitu sih. Jadi biasanya sih paling tidak ada judul judul utamanya ya kayak gitu sih. Nah Siap, nanti siap. baru uh, per uh, nah ini saya kurang tahu. Berarti Mas Said nanti hanya Moderator. undang saya hanya undang saya sebagai Ya, pembicara tunggal gitu. hanya Mas aja. Oke. Siap. Ini berarti lebih ke sosialisasi ya, bukan kalau dulu kebetulan Sosialisasi. kita kerja sama-sama ATW Solar karena ada perjanjian Tunjuk. komersialnya ya. Jadi Ah, ATW masuk di sesi kita, mereka ada apa kayak semacam marketing marketingnya hmm. juga kayak gitu. Nah kalau yang uh, Mas Said berarti lebih ke sosialisasi sih. Ya terserah sih. Kalau misalnya memang dari Mas Said uh, prefer hanya satu pembicara, oke saja sih. Atau mungkin kalau mau cari uh, yang satu praktisi dari saya, sama satu lagi dari dosen, mungkin nanti saya bisa coba carikan satu lagi pembicara dari dosen, kayak gitu Mas. Jadi proses bisa proses Iya. Uh, iya. Sama ini ya, kan ada 4 poin ya yang ingin disampaikan. Durasinya ini berapa lama ya Mas? yang Sorry? kira-kira berapa mas biasanya? Nah, karena ini ada lumayan banyak ya yang ingin Mas Said bahas di sini. Uh, dan ini masing-masing sebetulnya bisa dibuat topik tersendiri ya. Nah, ini mungkin bisa 1 jam sih Mas, karena atau kecuali memang kita bahas sebatas intro saja ya, atau sebatas pendahuluan pengenalan ke peserta, mungkin nanti bisa kita padatkan sih kayak gitu. Eh, atau mungkin kalau mau dibuat lebih sederhana, itu tadi sekarang kan lagi ada isu dengan PLN ya, mungkin bisa kita ringkas jadi tantangan implementasi PLTS atap seperti itu. Nah sama di luar konten Mas, mungkin izin kalau bisa gelar eh, nggak perlu dicantumkan ya, ya kayak gitu sih. Sama apa penulisan namanya double R sama pakai O saya, itu sih. Sama mungkin izin nanti fotonya izin diganti Mas, ini kayaknya nggak crop dari yang konferensi itu ya. Iya, iya. Soalnya Yang kan ada ini ada di apa IG. nama Eskom ya. Oh iya, iya. Khawatirnya bermasalah dengan pihak Iya, Eskomnya nanti Mas Said. Nah, iya, kayak gitu. iya. Jadi itu aja sih masukan dari saya. Mungkin nanti foto nanti saya kasih yang nggak ada logo dari institusi lain. Kan ini ada watermarknya Eskom ya Iya. di pojok kiri bawah itu. Khawatir nanti Hmm, eh, jadi masalah dengan pihak Eskomnya. Terus sama nama, itu aja sih oke. kayak gitu. Sama rencana mau kapan ya Mas tanggalnya? Mungkin bisa kita samakan jadwal seperti itu. Hari kerja atau hari Ahad atau Sabtu, Mas? eh Bebas sih, kalau hari kerja mungkin nanti saya cek jadwal yang kosong ya, kayak gitu sih. Em, bentar, bentar.
Mas, memang tidak ini Mas, tidak hanya masangnya on grid aja, tidak ada off gridnya. Kita kalau yang off grid lagi dalam rencana sih, kita lagi ngajuin ke Basnas, tapi belum belum jalan, masih baru sebatas proposal. Ke Basnas Mas. Iya, jadi Basnas itu kan mereka ada desa binaan ya. Nah, kita Oh, lagi ajukan ke salah satu lokasi binaan mereka, Balai Ternak yang di Lampung. Tapi statusnya sih belum belum confirm ya, baru sebatas mengajukan proposal seperti itu. Jadi iya. uh, ya belum bisa kita masukkan juga sih. Maksudnya sebenarnya kayaknya kalau ter di eksekusi ini kayaknya banyaknya justru yang mungkin jadi target itu kan orang-orang yang pemasangannya itu off grid justru mungkin ya. Hmm, iya, Nah, itu kan biasanya tanggal-tanggalnya mungkin tanggal-tanggal yang bukan hari kerja. oke. Bahkan orang yang kerja pun biasanya mestinya Sabtu Ahad sih ya. Mhm. Bisa sih justru kalau weekend bisa lebih fleksibel sih waktunya Mas. Tanggal 4 gimana? Tanggal 4 5 berarti bukan Februari lagi ya, Maret tuh. 45 Oke, ya. iya. Sekarang Nah, insya Allah bisa sih. oke, oke. Jamnya mau jam berapa Mas? Bisanya gimana enaknya apa? Sabtu atau Ah, Ahad ya nih? Sabtu atau Ahad pengalaman ya? kami sih kalau pas weekend itu biasanya Sabtu sih. Oke, ya. Jamnya sore orang tua ya. Siang lah ya. Iya, yang boleh atau mungkin jam 10 waktu itu biasanya sih kami eh, kalau yang di Mentari bikin webinar sih jam Jam 10 itu 10. juga lumayan lumayan banyak sih Mas yang datang. Oke, oke, oke. Jadinya jam berapa? 4 jam 10. Oke, baik. Saya plotting di jadwal dulu ya. Nah, saya Robi. Oke, ya. Sama nanti izin Mas, Kalau kalau sudah confirm yang brosurnya tolong di-share lagi ya, siap, siap. kayak gitu. Ya, itu sih paling. Sambil lihat brosur lagi, mana tadi ya brosur? Di-share lagi mas. Oh, Terus saya bingung dari brosur saya. Ada di WA. Mana ya? ini. Kalau pokoknya mah intinya mah ya nyinggung ke lingkungan ya mas ya. Oh, ya, oke. Benar ya mas? Iya, ya. Hmm. Kalau mengenai isu-isu kendaraan listrik sih sebenarnya nyambung, cuma kayaknya terlalu melebar ya mas ya. Gak Iya. mesti ya. Ah, mungkin kalau mau bahas ke lingkungannya nanti bisa bahas terkait karbon emisinya ya, emisi karbon. Jadi ah, sebetulnya kalau misalnya kondisinya saat ini, kalau yang di Ya, Jamali ya, Jawa Madura Bali kan ya. kita 90% supply listriknya itu dari batu bara ya. Jadi sebenarnya kalau Nah, pakai mobil listrik pun, kalau misalnya di rumah nggak ada sumber pembangkit PLTS, jatuhnya kita cuma mindahin emisi dari BBM ke pembangkit listrik buat ngecas si mobil listriknya. Kayak gitu sih. iya. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor juga untuk mendorong orang mungkin kalau misalnya dia udah punya mobil listrik, ya sekalian pasang PLTS atap gitu di rumahnya.
kayak gitu. Nah, kebetulan kita juga lagi ngajuin charging station juga, Mas. Eh, ini juga ke Oh, Basnas juga sih. SPKUL ya? Eh, SPKLU. Ya. ya mungkin lebih mirip ke SPKLU, cuman kita charging stationnya buat eh, portable battery. Jadi Oh baterai iya, iya. portable. eh, ini rencana mau kerja sama Basnas juga ya, yang tadi sempat saya singgung. Jadi kita bikin stasiun pengisian baterai. Karena kan kalau di daerah remote area itu eh, mereka bisa pakai genset ya, di rumah-rumah Hmm, tangga atau iya. di tempat-tempat usaha. Nah, kita mau bikin penggantinya genset gitu. Jadi daripada mereka tiap hari harus beli diesel, eh, mereka bisa ganti itu dengan investasi beli genset tenaga surya kayak gitu sih. Jadi tenaga surya itu dalamnya baterai. Iya, dalamnya baterai. Saya kasih contoh ini ya, produk. Ini kebetulan lagi masang juga mas, karena lagi Hmm, TA ya. hmm. Saya masang juga di apa namanya digabungin sama Arduino karena ada budaya aplikasi Arduino di tugas saya di kampus. Sistemnya off grid berarti mas. Oh begitu ya, di tempat saya Hmm, ngajar. hmm, hmm. Saya kekurangan baterai nih, masa AC aja nggak. Saya baru ada baterai yang 100 ampere 12 volt doang, satu doang. 1,2 kWh ya. Ya, Ya, itu kalau dipasang ke rumah yang 1,3 ya cuman setengah sampai 1 jam. iya. Itu kondisi walaupun udah diinstal panel suryanya berapa watt gitu, bisa diangkat kali ya, lebih lama ya dari 1 jam ya. Iya, betul mas. Kalau kalau SPKLU itu sendiri pemasangannya berapa sih mas? 800 ya pemasangannya. Nah, kalau SPKLU saya kurang tahu ya mas. Eh, karena itu juga dimonopoli sama PLN ya. Kita ngurus perizinan itunya ke PLN. Mas Iba sudah ada kendaraan listrik belum? Belum. Belum. Dari Aceh ke saya mas, bawa motor saya. Goda tapi goda baik. Hmm, produksi mana mas? Cina lagi. Oh, sini. Selisihnya Aduh, jauh ya sama gesit yang dari ini. berapa? Selisihnya jauh ya, eh, harganya sama gesit. Busit ya, jauh. Dia masih 10, kalau Goda masih 10 juta. Mhm. Busit udah 28. Ngomong-ngomong Mentari itu anggotanya banyak mas. Eh, 7 orang sih mas. Oh dari mana aja tuh domisilinya menyebar? Iya, awalnya nyebar ya. Terus sekarang pada pindah-pindah domisili juga. Oh, Sekarang yang di Jabodetabek itu ada saya, Jul, Pasuban, 3. Satu di Kalimantan. Oh, sorry. Ada 4. Uca tadinya awal di Makassar, terus sekarang pindah ke Jakarta. Ada 4 orang berarti yang di Jakarta. Sorry, di Jabodetabek. Satu di Kalimantan,
satu di Lampung, satu di Bandung. Itu alumni satu alma mater semua. Beda-beda. Beda-beda. Jadi uh, sebenarnya awalnya karena ini ya satu alumni beasiswa. Uh, Oh, jadi kalau secara kampus sih beda-beda, cuman satu alumni beasiswa kayak gitu. siap, siap, siap. Nah ini yang genset tenaga suryanya Mas. Uh, nah kebetulan kalau yang ini kita impor barang dari Cina ya. Jadi manufakturnya di Cina. Rencana yang kita develop di Basnas itu nanti melibatin kampus juga. Jadi rencana mau coba assembly secara lokal kayak gitu. Jadi mungkin kalau Mas Said mungkin Mas Said juga tahu ya, kalau misalnya solar PV kan biasa ada inverter, charge controller, kalau disambungin ke baterai atau biasa sekarang udah ada inverter yang udah dedicated sama charge Iya, controller, jadi nggak perlu ada komponen SCC lagi, cukup iya. inverternya aja. Nah itu kurang lebih sama sih. Jadi uh, solar PV-nya itu nanti uh, bisa plug-in. Jadi nanti di belakangnya si genset surya ini ada input untuk DC atau bisa juga di charging pakai listrik PLN kayak gitu. Jadi di dalam udah ada inverter sama udah ada baterai. Di charging pakai listrik PLN. Iya, jadi dia dual power input uh, inputnya itu ada input yang DC, yang konektor DC. Kalau pernah lihat outputnya si PV, sama ada yang pakai colokan adapter biasa itu, yang kita pasang langsung ke stop kontak. Iya, iya, iya. Buat mobil mobil listrik ya. Iya, kayak gitu sih. Nah ini kapasitasnya sih bervariasi ya, sesuai daya baterainya. Nah kalau kita biasa pakai yang 200 Ah mas, itunya. Siap, siap. Voltase yang 48, jadi 9,6 kWh ya. Asumsi kalau buat listrik ke rumah yang 1,3 ya dia bisa cover sekitar 4 jaman kayak gitu sih. Harganya tinggi ya Mas ya? Iya, uh, tapi kalau dibandingin sama yang sistem biasa, yang Oh, kalau misalnya kita pasang solar PV sendiri, terus ada inverternya sendiri, sama ada baterai yang lead acid, ya sebetulnya ini masih masih lebih murah sih, kayak gitu. Karena yang paling kecil, kalau misalnya belum tanpa solar PV ya, eh, ada yang sekitar 5 jutaan, Mas, kayak gitu. Ya walaupun cuman kapasitasnya kecil ya, cuman buat beban 500 watt. oh iya. Jadi ini eh, taruh yang untuk beban 7 watt ya. Kalau dibagi kan berarti rate-nya kena berapa tuh? Sekitar 15.000 ya, 15.000 per WP. Iya. Sama opsinya kalau misalnya user mau pakai yang lebih awet baterainya, kebetulan kalau ini lead acid kan biasa memang masa pakainya hanya 3 tahun ya, dan garansi hanya 1 tahun. Kalau yang lead acid, kalau yang lithium uh, itu ada yang kasih garansi Standar. 5 tahun, sama masa pakainya di 10 tahun kayak gitu. Iya, iya, iya. Standar standar ini harganya.
Kemarin saya udah sempat nawar-nawarin ke orang, baru saya modal masang-masang di tempat ini aja. Mhm. Jadi ada kan takut saya masang iklan sepeda, orang nanya, terus saya tawarin lah orang Garut. Ntar ya mas ya, ntar kalau udah ngumpul uangnya katanya. Mhm. Oke oke. Iya. Regulasi sih ya penting ntar buat diketahui sama orang-orang ya mas. Iya. Ya. Kamu orang kadang merasa ah kan masih ada listrik PLN ini gitu, mungkin edukasi. Kalau Iya. wine energy mas nggak ikut masang juga, Kenapa? wine angin. Oh, Win. Enggak sih. Karena pertimbangannya resource-nya ya. Kalau angin di daerah Katulistiwa sih sebetulnya masih nggak terlalu ini ya. Kecuali kalau misalnya emang mau pasang yang Vertikal eh, biasanya. vertikal ya, vertikal wind apa, yang low wind speed itu. Nah, tapi itu kan daya output dayanya juga belum ada yang sampai 1 mega tahu saya. Justru yang kapasitas gede ya emang yang kayak di Sidrap itu, yang blade horizontal yang konvensional ya, yang per turbinnya mereka kapasitas 2,5 mega. Aku mau nanya garis besarnya mas. Hmm? Kalau menurut mas hal-hal seperti ini sesuai target zero emisi internasional itu 2020 45 ya atau berapa lah Oh, kalau net itu zero akan target terwujud. 2050. Oh iya, itu akan terwujud secepatnya atau bagaimana mas menurut mas? Ini awalan aja ya. Kalau secara global atau Indonesia Eh, nih? Indonesia dulu deh. Kalau Indonesia kita masih jauh, Mas. Bahkan Coba. target bauran EBT 23% aja kita baru di angka 14% kan. Sementara sisa waktunya tinggal 2 tahun lagi. Kalau yang 25%, sorry, 23% itu di 2025. eh, ya kita statusnya masih paruh jalan ya. Kayak gitu. Nah, Kalau terkait secara yang global, komunitas ya. sebenarnya udah kayak kebetulan kami juga ngerjain sertifikasi green building kan. Itu sih sebetulnya kalau kayak di Singapura itu udah mulai banyak bangunan yang memang benar-benar net zero, Mas. Jadi konsumsi energinya ya mereka mengandalkan dari onsite renewable energinya kayak gitu. Jadi uh, ya sebenarnya mungkin beberapa negara yang Maju mereka ya. minim resource justru bisa lebih cepat untuk adaptasi pakai EBT ya. Oh iya, Ketimbang negara kayak kita yang masih punya sumber daya manja. batu bara, jadi mikirnya masih ya mumpung masih ada batu bara kita habisin dulu sih kayak gitu.
Iya, halo, Assalamualaikum. Halo Mas, Iya, ya Waalaikumsalam. Maaf nih, ini juga salah satu yang lagi saya upayakan nih. Bagaimana begini situasi? Waktu itu udah unlimited cuma sekarang udah balik lagi. mhm. Coba. Tadi sampai Yang net zero ya. iya, iya. Nah itu tadi barusan saya share link yang contoh yang di Singapura, Mas. Ah, iya. Eh, Gedung di salah satu kampus NUS ya. Mereka eh, jadi salah satu percontohan ya, karena kalau nggak salah dari 2019 mereka udah net zero. Jadi di area atapnya itu pasang solar PV. Nah, kebutuhan energi si bangunannya bisa tercukupi dari solar PV di atapnya itu. Jadi mereka ada improvement efisiensi energi bangunannya juga dari mulai pasif design sampai penggunaan equipment yang efisiensinya tinggi kayak gitu. Udah kontrol by internet semua ya, udah IoT semua mas. Gimana? Udah IoT juga semua ya. Mas. Oh iya, mereka udah dikontrol eh, sistemnya udah terpusat ya. Ada BEMS, Building Energy Management juga. Berarti ininya tercapai nggak Apanya? semangatnya ke kalau yang tadi kan lagi bahas yang internasional Iya. tercapai nggak tuh 2025 kemarin banyak Kalau pentingan. secara global sih kasusnya ya mungkin hanya ada beberapa negara saja yang achieve, Mas. Hmm, Mungkin negara-negara Skandinavia bahkan eh, kalau sekarang mungkin Skandinavia memang udah ini ya full dari renewable ya. Mereka ada yang pakai wind farm, ada yang pakai solar PV, terus ada yang pakai hydrogen juga. Kalau di negara selatan mungkin yang baru itu New Zealand ya, karena mereka juga ada geothermal kayak gitu. tapi kemarin gas terputus juga banyak yang kelabakan tuh gimana Gimana? gas terputus itu kan kayak kan Oh, Eropa banyak gas juga ya. iya, tergantungan sama Rusia ya, karena Rusia menghentikan suplai gasnya. Iya artinya Ya. walaupun udah cukup banyak PV-nya juga ternyata mereka masih ketergantungan sama gas. Iya, eh, ya kendalanya mereka pas winter ya. Eh, Winter kan kondisinya Oh iya. solar radiation juga lagi rendah, sementara kebutuhan demand lagi tinggi-tingginya mereka pakai buat heater ya, buat pemanas ya, kayak gitu. Jadi memang masih tahap transisi sih. Oke baik. Kira-kira apa lagi nih mas yang perlu ini yang tadi diobrolin tuh kayak yang
nanti mungkin di obrolin juga mungkin kita syarat kayak gitu juga ya Mas ya. Mhm. Bisa sih. Biasanya sih kalau webinar emang dari kami sih nggak bahas eh, teknis ya Mas. Paling bahas yang kira-kira langsung kerasa atau bisa langsung dibayangin gitu ya. Kayak misal contoh ya yang tadi saya kasih contoh yang kita presentasi bareng ATW, eh, itu kita lebih jelasin sistem investasi. Kalau misalnya Mas pasang solar PV, itu investasi sebagai bentuk investasi ya, bukan bukan sebagai eh, sebatas Mas menghemat listrik, tapi juga sebagai bentuk investasi yang ternyata kalau dikalkulasi per bulan itu bisa saving sampai 7 sampai 8% gitu. Dan itu nilainya lebih tinggi ketimbang uang 25 juta misal didepositokan, kan deposito ya mungkin hanya sekitar 5 sampai 6%. Sementara kalau 25 jutanya dikonversikan pasang solar PV di rumah, bisa dapat saving sampai 7% kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh uh, dari aspek keekonomian ya. Karena kan biasa pertimbangan orang masang saat ini kan sebenarnya lebih ke benefitnya seberapa besar sih, kayak gitu kan ya. Betul, betul. Nggak ada yang lebih dekat dari masyarakat tuh dari aspek ekonomi sih. Iya. Iya, sip, 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 sip. Cukup apa ya Mas ya? Iya, Mas oke, ada kegiatan cukup lain Mas. Hmm, sip. nanti nanti di sounding dan saya kabarin lagi. Oke, sip, sip. Oke, ya. Oke, Makasih kurang lebihnya Mas mohon maaf Said. nih Mas ya. Mas Elias, terima Ya, kasih banyak waktunya. masih Mas. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Ya, Oke, sama-sama Mas siap. saya. Jadi ada kurang Oke, profesionalnya juga mohon maaf. Tidak bisa diterima. Mungkin sekian dari saya. oke. Terima kasih. Waalaikumsalam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya Mas. Mari. Ya Mas.